Ya, adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tooth surface protection, terutama pada pasien anak-anak. Apa sih sebenarnya surface protection itu? Jadi, surface protection secara sederhana bisa dijelaskan sebagai langkah proteksi atau perlindungan pada permukaan gigi. Hal ini juga bisa menjadi salah satu langkah pencegahan terhadap karies gigi pada anak-anak. Untuk memahami lebih jauh tentang surface protection, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama, kita perlu melihat bahwa masih terdapat banyak masalah kesehatan gigi dan mulut, terutama pada anak-anak di Indonesia. Di sini disebutkan masih ada gigi tetap yang dicabut karena karies. Kemudian di samping itu masih terdapat 30% murid yang menolak untuk dirawat giginya oleh dokter gigi maupun tenaga kesehatan gigi yang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai tenaga kesehatan gigi perlu melakukan upaya-upaya ekstra untuk uh, menanggulangi masalah-masalah tersebut. Langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan menurunkan indeks DMFT atau indeks karies gigi. Kemudian kita juga bisa meningkatkan dental fit atau kekuatan dan ketahanan gigi tersebut. Dan yang terakhir, kita juga bisa dengan cara meningkatkan partisipasi murid dan juga orang tua dalam upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Ya, selanjutnya, tadi sudah disebutkan bahwa terdapat sekitar 30% anak-anak yang menolak untuk dirawat giginya. Nah, ternyata penolakan ini atau perawatan yang terlambat pada kasus masalah gigi anak itu disebabkan karena anak-anak itu takut ke dokter gigi. Kenapa? Nah, seperti ya kita tahu, anak-anak itu menganggap dokter gigi itu menyakitkan atau tindakan-tindakan dokter gigi itu membuat mereka sakit atau trauma tersendiri. Nah, padahal di sisi lain, kita juga tahu bahwa kondisi gigi susu yang buruk ini nanti dapat berdampak pada perkembangan gigi tetapnya atau gigi permanennya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan proteksi gigi tetap atau gigi permanen pada saat sedang erupsi, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya karies. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan gigi, untuk menanggulangi masalah penolakan dari anak-anak, kita sebaiknya melakukan atau menawarkan prosedur perawatan yang tidak menyakitkan. Nah, kemudian, kita lihat lagi, kita ingat lagi, apa sih yang unik dengan karakter pada anak-anak. Eee, jadi pada anak-anak itu, eee, mereka, apa ya, tidak boleh, dirawat dengan prosedur yang menyakitkan. Kemudian prosedur yang kita lakukan pada anak-anak itu harus dilakukan dalam waktu yang singkat. Dan selanjutnya, pada anak-anak sendiri karena masih kecil, ya mereka hanya mengerti instruksi yang sederhana. Jadi dalam melakukan perawatan, kita harus memberikan instruksi-instruksi yang jelas, singkat, dan sederhana, sehingga bisa dipahami oleh anak-anak. Kemudian, anak-anak ini senang dengan sesuatu yang baru. Jadi ya mereka kan rasa penasarannya tinggi. Jadi, dengan sesuatu hal yang baru, mereka akan lebih tertarik. Nah, suatu yang unik dan juga menjadi masalah itu adalah resiko kariesnya pada anak ini ternyata lebih tinggi. Tuh, oke, selanjutnya, kenapa sih resiko karies pada anak itu lebih tinggi? Nah, ini karena dari segi pola makan. Jadi pada anak-anak, mereka cenderung lebih menyukai makanan yang manis dan lengket, seperti manisan, gula-gula, permen, coklat, es krim, dan lain-lain. Nah, sedangkan makanan yang manis dan lengket ini merupakan makanan-makanan yang dapat menimbulkan karies gigi. Kemudian, yang kedua, kenapa beresiko tinggi, karena pada anak-anak itu, belum cukup disiplin untuk melakukan, apa ya, menjaga kebersihan gigi dan mulutnya sendiri. Mereka masih kadang kadang mau sikat gigi, kadang tidak mau, gitu. Kemudian juga belum mampu membersihkan atau menggosok gigi dengan baik dan benar. Biasanya, anak-anak itu cenderung
masih, main-main waktu gosok gigi. Jadi belum belum bisa membersihkan seluruh permukaan gigi dengan, baik. Kemudian, kenapa beresiko, yang ketiga adalah, pada masa anak-anak ini juga, dibarengi dengan periode tumbuhnya gigi tetap atau gigi permanen. Oke, selanjutnya mungkin, nanti kalau kita sudah menjadi dokter gigi atau hygiene gigi atau perawat gigi akan banyak ditanyai oleh masyarakat, terutama yang memiliki anak-anak. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk mengajak anak tuh periksa gigi? Atau kapan sih, upaya-upaya pencegahan gigi itu bisa mulai dilakukan? Nah, jadi kita harus tahu dulu, periode atau waktu yang tepat, untuk melakukan perawatan atau pencegahan gigi saat gigi tersebut, berisiko tinggi terkena karies. Ya, ini bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi, di sini ada warna kuning, merah, dan hitam. Ini adalah periode prioritas, kapan program pencegahan itu harus dilakukan. Kalau kita lihat di sini, ini menunjukkan tahun, jadi 1 sampai 2 tahun. Itu, waktu yang prioritas untuk dilakukan pencegahan. Kemudian usia 5 sampai 7 tahun itu, lebih tinggi lagi prioritasnya. Dan yang paling tinggi di usia 11 sampai 14 tahun. Kenapa hanya di umur-umur ini? Kalau kalian ingat, ini adalah umur-umur di mana, gigi geraham itu pertama kali muncul atau erupsi atau tumbuh ya. Jadi umur 1 sampai 2 tahun itu geraham desidui baru akan, erupsi. Kemudian umur 5 sampai 7 itu gigi geraham pertama ya, yang satu itu, mulai erupsi. Kemudian usia 11 sampai 14 tahun ini adalah waktu erupsi gigi geraham, kedua. Oke, jadi, waktu-waktu tersebut, adalah waktu prioritas untuk melakukan tindakan pencegahan. Di sini dapat kita lihat untuk rasio laki-laki dan perempuan sama saja ya, jadi yang menunjukkan hanya, usianya. Oke. Nah, kenapa sih, molar yang baru erupsi itu kok beresiko tinggi terjadi karies? Ya, karena kalau kita lihat dari morfologinya sendiri di gigi molar itu, permukaannya tidak rata, tidak licin ya, seperti gigi anterior. Dia bisa, terjadi retensi makanan di sana. Kemudian, dari fungsi sendiri gigi molar itu, lebih sering kita gunakan untuk menghaluskan makanan dibandingkan gigi, anterior. Jadi gigi molar itu akan bekerja lebih keras dibandingkan gigi anterior dalam mencerna makanan dan berkontak dengan makanan. Selain itu, eee, pada gigi molar yang baru erupsi juga didapatkan, ikatan basic hidroksiapatit seperti yang terlihat pada slide ya. Nah, pada gigi molar yang baru erupsi, di sini ada ion CO3 atau karbonat. Nah, ion ini itu tidak stabil, jadi dia mudah larut dengan asam. Tuh, jadi, pada gigi molar yang baru erupsi, kita mau melakukan upaya, preventif atau pencegahan. Jadi dengan cara mengganti, ion karbonat ini yang tidak stabil dan dia mudah larut dalam asam dengan, ion lain yang lebih tahan asam seperti ion fosfat dan, fluoride. Oke, jadi seperti itu. Kemudian pada level mikroskopis, dapat dilihat seperti gambar berikut. Ya, jadi, kita ingin menghancurkan atau memecah karbonat apatit ini dengan asam sehingga tercipta
bagian-bagian atau partikel yang lebih kecil, kemudian kita mau menambahkan dengan fosfat, fluor, dan kalsium sehingga akan menjadikan lapisan fluorapatit pada ikatan hidroksiapatit yang utama. Nah, untuk ion fosfat sendiri ini sudah ada di saliva atau di air kita. Nah, untuk fluoride dan kalsiumnya nanti kita dapatkan dari bahan yang lain. Jadi dalam proses ini kita juga melakukan 2 tahap, yaitu demineralisasi dengan cara memecah karbonat apatit menjadi partikel yang lebih kecil dengan menggunakan asam. Kemudian kita lakukan remineralisasi dengan bantuan fluoride sehingga didapatkan ikatan fluorapatit yang lebih stabil terhadap asam. Ya, jadi bisa dirangkumkan bahwa pematangan lapisan enamel dapat dipercepat dengan menggunakan gelas ionomer semen yang dioleskan pada permukaan oklusal gigi molar yang baru erupsi untuk memproteksi atau melindungi lapisan enamel yang terekspos selama waktu yang beresiko terkena karies. Nah, jadi prosedur ini dinamakan dengan prosedur surface protection. Untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi gigi yang baru erupsi, gigi molar yang baru erupsi, kita lapisi dengan suatu bahan yaitu gelas ionomer semen seperti ini. Nah, kemudian gelas ionomer semen itu akan merilis ion fluor yang akan menguatkan enamel gigi, ditambah juga dengan ion fosfat dan kalsium. Ion fosfatnya tadi berasal dari saliva. Kemudian ya ini adalah gambaran gigi yang sudah terlindungi dengan material surface protection. Nah, pertanyaannya, seberapa adekuatkah surface atau tindakan surface protection ini dalam menangani masalah karies? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana penerimaan masyarakat dan operator dalam hari ini dokter gigi mungkin dan dental hygienist atau perawat gigi terhadap program ini. Kemudian pertanyaan ketiga, seberapa besar efek surface protection dalam melindungi gigi? Dan yang terakhir, bagaimana dengan cost benefit-nya? Apakah menguntungkan dengan tindakan surface protection ini ataukah justru malah merugikan? Baik, coba kita simak bersama-sama lagi ya. Jadi di sini ada studi tentang surface protection, ini pilot study yang dilakukan oleh Christian Education Foundation pada tahun 2002, bulan Juli ya. Jadi di sana membandingkan antara resin visur sealant dengan gelas ionomer semen. Dan ternyata gelas ionomer semen ini memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan resin visur sealant. Nah, kenapa kita tidak menggunakan resin visur sealant? Karena bahan resin itu membutuhkan teknik yang sensitif. Tekniknya lebih sulit dibandingkan dengan aplikasi gelas ionomer semen. Jadi dalam teknik pengaplikasian resin visur sealant ini kita membutuhkan kepatuhan atau kerjasama dengan pasiennya. Ya karena tekniknya yang sulit itu tadi, jadi kita harus jadi kita membutuhkan kepatuhan dari pasien. Kemudian teknik pengaplikasian resin visur sealant ini harus dilakukan pada kondisi yang benar-benar kering, yang mana itu sangat sulit dicapai pada kondisi mulut anak-anak, karena di sana anak-anak produksi salivanya sangat banyak. Jadi biasanya untuk mempertahankan kondisi tetap kering itu agak sulit dicapai. Kemudian untuk resin visur sealant sendiri ini akan sulit diaplikasikan pada gigi molar yang baru erupsi. Karena gigi molar yang baru erupsi itu kan biasanya masih tertutup sebagian dengan operculum.
Jadi kita harus benar-benar menyibakkan operkulum tersebut, supaya resin visur silen bisa berikatan dengan baik. Oke, alasan berikutnya, ya jadi untuk resin visur silen ini membutuhkan tahapan pengetsa enamel untuk menghasilkan, retensi mikromekanis. Dan, eee, tahap ini juga membutuhkan beberapa langkah ya, jadi, step-nya nggak sekali jadi. Jadi kita butuh langkah-langkah yang lebih banyak dibandingkan pengaplikasian, semen ionomer kaca atau gelas ionomer semen. Nah, sedangkan, dalam proses ETSA ini, karena dengan menggunakan asam, jadi cenderung tidak disukai oleh anak-anak. Mereka akan menolak, prosedur pengetsaan gigi ini. Oke, yang selanjutnya kenapa kita tidak menggunakan resin visur silen, bahwa kita sulit untuk melakukan diagnosis pada karies visur. Jadi, di visur itu memang rentan karies, tapi kita sulit untuk mendeteksi karies tersebut karena, untuk mendeteksi karies kita butuh, pemeriksaan-pemeriksaan yang memungkinkan kita untuk mengecek apakah ada perlunakan di, visur tersebut, apakah ada diskolorasi, itu sulit, dilakukan atau ditegakkan diagnosis yang pasti pada karies karies visur. Kemudian ya ini teknik sensitif, ini sudah disampaikan. Yang selanjutnya, jadi untuk resin silen ini tuh pelekatannya agak sulit di di struktur aprismatik enamel. Jadi, disimpulkan bahwa resin silen ini bukan merupakan strategi yang tepat, pada perawatan gigi molar yang baru erupsi. Ya, sedangkan untuk prosedur surface protection menggunakan, gelas ionomer semen itu cenderung lebih mudah dilakukan. Jadi pertama kita hanya perlu membersihkan permukaan gigi, dengan pasta gigi atau dengan kumis. Untuk selanjutnya kita aplikasikan dentin conditioner selama kurang lebih 20 detik ya, 10 atau 20 detik. Kemudian, operkulum, jika masih terdapat operkulum, kita bisa, meretrak operkulum tersebut, sehingga kita, mendapatkan akses ke bagian gigi yang tertutup oleh operkulum. Kemudian setelah dilakukan conditioning, kita bisa, membilas permukaan gigi dengan air, kemudian dikeringkan, boleh dengan, air siring atau dengan cotton pellet. Yang penting ini tidak terlalu kering ya. Selanjutnya, kita memanipulasi atau membuat adonan, gelas ionomer, semen Fuji 7. Setelah membuat adonan gelas ionomer semen tersebut, kemudian adonan tersebut bisa kita pulaskan, di seluruh permukaan gigi, boleh menggunakan microbrush atau alat lainnya. Nah, keunggulannya di Fuji 7 ini dia punya warna yang agak pink. Jadi, mudah dilihat oleh operator untuk mengecek apakah seluruh permukaan ini sudah terpulaskan, sudah diolesi dengan merata menggunakan, gelas ionomer semen tersebut. Oke. Kemudian ya ini sudah dipulaskan, sudah merata, kemudian dikurangi eksesnya dan jangan lupa diberikan cocoa butter. Oke, ini untuk rangkuman keunggulan surface protection dengan gelas ionomer semen Fuji 7. Ya itu karena warnanya tadi agak pink, jadi, anak-anak mungkin lebih tertarik ya, karena tadi kan anak-anak tertarik dengan sesuatu yang unik, yang baru. Di situ ada, adonan atau campuran gelas ionomer semen yang berwarna pink yang, akan lebih disukai oleh anak-anak. Kemudian, dia tidak akan
masukkan sebagai atau tidak dikategorikan sebagai filling atau tumpatan karena dia tidak ada proses mengebur ya, jadi cuman mengulaskan saja di permukaannya. Jadi seperti itu. Kemudian dari cost benefit-nya sendiri bisa kita lihat di sini dengan menggunakan surface protection, estimasi cost-nya sekitar ya 4 juta. Kemudian jika dari 400 anggota populasi tersebut sudah terjadi karies, diasumsikan sebanyak 352 karies. Jika kita melakukan upaya restorasi atau penambalan, justru cost-nya akan lebih besar, yaitu sekitar Rp35.200.000. Jadi di sini terlihat bahwa penggunaan atau treatment surface protection itu lebih menguntungkan dari segi biayanya. Ini keuntungan bagi pasien dengan treatment surface protection. Yang jelas treatment ini adalah treatment yang nyaman, tidak ada rasa sakit, tidak ada trauma, tidak ada penggunaan bur, tidak ada penggunaan suction. Jadi cenderung lebih dapat diterima oleh pasien atau dalam hal ini anak-anak. Kemudian prosedurnya juga singkat, kurang lebih 3 menit per gigi yang kita bisa lakukan untuk memulaskan surface protection. Kemudian instruksinya simpel dan mudah diikuti atau ya dituruti oleh anak-anak. Yang selanjutnya ini merupakan tindakan pencegahan terhadap karies. Kemudian ini untuk keuntungan bagi operator atau dokter gigi atau tenaga kesehatan gigi lainnya. Jadi ini adalah prosedur yang simpel dan cepat, kemudian biayanya juga tidak banyak dan stress free. Jadi operator tidak perlu harus mengeringkan area kerja dengan baik. Kita sudah bisa melakukannya dengan ionomer semen. Kemudian ya ini sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap terjadinya karies dan bisa membangun relationship atau interaksi yang baik antara dokter gigi atau tenaga kesehatan gigi, operator dengan pasiennya. Ini adalah simulasi contoh penghitungan ya, penghitungan biaya penggunaan surface protection. Jadi bisa kita lihat, ini mungkin harga botol tahun atau 10 tahun yang lalu ya masih 330.000. Sekarang pastinya lebih mahal lagi, tapi yang jelas di sini cost-nya tetap akan lebih lebih rendah dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Oke, nah ini jadi untuk surface protection sendiri ternyata tidak hanya bisa digunakan pada gigi geraham yang baru tumbuh, tapi juga bisa untuk permukaan serviks gigi. Jadi biasanya ini pada pasien-pasien dewasa atau usia lanjut yang jadi resesi gingiva. Ya, ini kita bisa aplikasikan juga dengan gelas ionomer semen Fuji 7 untuk langkah proteksi. Oke, saya rasa cukup sekian materi tentang surface protection yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih adik-adik semuanya.